Ngetuk pintu kamar pengantin tapi nggak dibuka-buka, ternyata aku salah kamar. Halo guys, assalamualaikum. Nih kayak gini nih kebiasaan nih yang namanya Anissa ya, nggak tahu rumah pengantin di mana tapi nggak langsung nanya guys. Nggak nanya sama pengantin, langsung jalan aja dan cuman bilang sama pengantinnya, dek kakak mau OTW, tapi nggak bilang rumahnya di mana. Memang sih kemarin pengantinnya bilang kalau misalkan rumah dia tuh di arah Jumantan gitu, tapi kan yang namanya Jumantan itu agak lumayan jauh dan lumayan banyak rumah ya. Terus kemarin katanya tuh kalau misalkan ke rumah dia harus belok ke kanan. Nah ini aku malah belok ke kiri guys. Kemarin itu aku sampai ke semak-semak dan itu tidak ada orang karena aku merasa kayaknya ini sudah janggal. Akhirnya aku putar balik dan bener banget kalau misalkan aku salah arah. Tadi itu kan aku sempat berhenti dan aku tuh nelponin pengantin tapi nggak diangkat-angkat sama pengantinnya, dikarenakan kalau nggak salah kemarin itu HP pengantin tuh lagi dicas. Tapi dengan segala keberanian aku langsung putar balik dan aku nanya sama orang di mana ada lokasi pengantin dan alhamdulillahnya dikasih tahu. Kalian perlu tahu juga, pas aku sampai ke rumah pengantin, aku masuk kan ke rumah pengantin, katanya itu kamarnya gitu. Gak langsung nanya lagi gitu, dia mana kamarnya, soalnya biasanya kan yang ada bunganya itu kamar pengantin. Aku kira itu kamar pengantin guys, tapi ternyata bukan. Aku ketuk-ketuk pintu pengantinnya tapi nggak dibukain. Terus tiba-tiba ada anak bocil yang tadi kalian lihat itu, anak bocil yang buka pintu. Nah dia ngasih tahu aku, kak, kamar pengantinnya yang sebelah sini. Dan alhamdulillahnya udah ketemu sama pengantinnya, dan pengantinnya pun bingung kenapa nggak WA. Bukannya nggak WA, tapi memang dia nggak megang HP, dan dia tuh ternyata bukan HP-nya dicas guys kemarin itu. Ternyata HP-nya itu bukan HP-nya, ternyata orangnya lagi tidur, dan pas aku datang juga dia tuh udah baru bangun tidur gitu guys. Sempet shock juga dianya kenapa aku udah sampai. Sebenarnya kemarin tuh aku janji sama pengantinnya kalau misalkan aku ke rumah pengantin itu sekitaran jam habis tengah hari, tapi aku sampai ke rumah pengantin itu sekitaran jam 3-an. Tuh telat banget dikarenakan di lokasi pengantin kedua kan juga aku sempet nyasar gitu loh guys. Tapi alhamdulillah pengantinnya ngerti, dan alhamdulillah juga henanya udah selesai diukir, tangan dan kaki udah selesai diukir, dan ini dia hasil henna di bagian tangan. Untuk desain henanya udah sering banget aku recreate. Kali ini tuh aku lagi nge-recreate desain henna by Kak Lalaza Henna, tapi udah aku modifikasi, soalnya juga kemarin pengantinnya tuh ngambil desain henna dari Instagram aku. Setelah henna selesai seperti biasa aja ya guys, ini ke proses pembayaran. Setelah dibayar sama pengantinnya di sini tuh langsung lanjut aja aku hitung-hitung, takutnya kelebihan ya guys. Apalagi kalau misalkan duitnya kurang, jangan sampai kurang, lebih boleh, kurang jangan. Enggak guys, aku cuman bercanda. Yang pastinya kalau misalkan lebih pun bakal aku kembaliin ya. Oke, video ini berlanjut ke pagi harinya. Ini tuh sekitaran jam 5:30 pagi. Ke rumah pengantin ini lagi seperti biasa ya teman-teman. Kalau misalkan pagi-pagi kesini lagi itu artinya mau pemasangan aksesoris, gems glitter, dan kuku palsu. Alhamdulillah untuk pemasangan aksesorisnya aku skip guys, dan ini dia hasil henna setelah dipasangin aksesoris. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang polosan aja atau kalian suka yang udah dipasangin aksesoris kayak gini? Selain henna di sini tuh makeupnya juga udah selesai, tapi untuk di bagian bulu mata bawah belum dipasangin. Ini pun aku sama MUA-nya lagi diburu-buru, soalnya pengantinnya mau hatam Quran sekitaran jam 7 pagi. Ini pun udah sekitaran jam 7 gitu loh guys. Hanya ini untuk make upnya belum selesai semuanya. Dan guys ini kalian bisa lihat dikarenakan tadi tuh aku waktu pemasangan aksesoris kayak buru-buru, takut kelambatan gitu. Jadinya tuh aku taruh semua aksesoris aku tuh sembarangan, dan alhasil kayak berantakan kayak gini. Gak apa-apa, alhamdulillahnya henanya selesai dengan tepat waktu. Walaupun memang tadi tuh agak diburu-buru gitu loh guys. Selesai pemasangan aksesoris di sini tuh aku memutuskan untuk pulang, tapi aku nggak bisa pulang karena di depan itu orang lagi pada hatam Quran dan rame gitu. Jadi di sini aku memutuskan untuk makan. Terus selesai makan tadi tuh aku mikir-mikir gimana nih caranya aku bisa keluar. Soalnya kalau misalkan lewat depan itu pastinya nggak enak sama orang yang lagi hatam Quran. Hasil kemarin itu aku lewat pintu belakang apa pintu samping gitu ya. Alhamdulillah lewat pintu samping bisa. Terus aku langsung aja ke depan. Pas mau pulang di sini tuh aku ketemu sama Kang Foto. Foto di pengantin kali ini tuh by BO Production. Ini tuh tumben banget aku ketemu tukang foto pagi-pagi sekitaran jam 7. Biasanya aku ketemu tukang foto tuh sekitaran jam 9 atau jam setengah 9-an gitu loh guys. Karena kan memang mau hatam Quran pagi-pagi, jadi memang beliau harus datang pagi-pagi juga. Oh ya, hampir kelupaan untuk MUA di pengantin kali ini by Uday Makeup. Ini adalah kali kedua aku ketemu sama Uday Makeup. Dia itu masih ada ya, soalnya masih tuaan aku dari dia, dan dia itu tuh kalau nggak salah masih muda banget gitu loh guys. Oke lah, segini dulu kegiatan untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum. Waktunya kita pulang.